Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansa. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SEMPD. Langsung aja kita ke presentasinya. Sini keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia artinya keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara. Sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Pun di sini sifat-sifat keterampilan berbahasa. Yang satu, keterampilan reseptif. Yang A, menyimak atau mendengarkan kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan pembicara. Menyimak memiliki sifat interaktif dan non-interaktif. Sini kita jelaskan sifat interaktif dulu. Sifat interaktif adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara atau dengan penyimak yang lain, atau dua arah atau multi arah. Dan di sini menyimak non interaktif adalah menyimak yang tidak disertai tanya jawab antara pembicara dan penyimak. Ini kita jelaskan yang B-nya nih. B. Membaca adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan yang disampaikan melalui tulisan. Pemahaman kategori itu ada membaca pemahaman literal, ada membaca interpretasi, ada membaca kritis, ada membaca kreatif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang membaca pemahaman literal, membaca interpretasi, membaca kritis, dan membaca kreatif. Yang pertama, membaca pemahaman literal. Membaca pemahaman literal merupakan kemampuan memahami yang paling sederhana atau paling dasar karena hanya memerlukan sedikit kegiatan berpikir. Kemampuan ini merupakan makna kata dan makna kalimat yang terdapat dalam konteks secara langsung. Dengan kata lain, pemahaman literal disebut juga pemahaman terhadap makna tersurat. Ini ada pemahaman membaca interpretasi. Membaca interpretasi memerlukan keterampilan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman literal. Pembaca yang memiliki pemahaman interpretasi memiliki kemampuan mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit ditanyakan dalam teks. Sini ada membaca kritis. Apa sih itu membaca kritis? Membaca kritis adalah keterampilan membaca yang dimiliki oleh pembaca yang tidak hanya mampu memaknai bacaan secara literal dan menginterpretasikannya. Pembaca pada kategori ini juga mampu menilai apa yang dibacanya. Membaca kreatif. Membaca kreatif merupakan keterampilan membaca yang berada pada tingkat paling tinggi. Di samping memiliki kemampuan membaca literal, interpretasi, dan kemampuan berpikir kritis. Pembaca kategori ini menerapkan gagasan-gagasan yang terdapat pada teks atau bacaan ke situasi baru. Mengombinasikan gagasan yang dimiliki pembaca dengan gagasan dalam teks dan mampu memperluas konsep-konsep yang terdapat dalam teks yang dibacanya. Itu penjelasan tentang membaca. Sini ada juga membaca intensif. Apa sih itu membaca intensif? Mari kita jelaskan, kita review.
Membaca intensif itu adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi, yakni kemampuan memahami secara detail isi bacaan secara lengkap, akurat dan kritis pada suatu fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan pesannya. Itu adalah membaca intensif. Teknik membaca intensif. Sini ada tekniknya. Untuk memperoleh kemampuan membaca intensif dapat digunakan teknik sebagai berikut, yaitu SQ3R. SQ3R itu yaitu survei, question, read, recite, dan review. Ambulon menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia yaitu surtabako. Survei, tanya, baca, katakan, dan ulang. Mari kita memperdalam lagi apa itu survei, apa itu question, apa itu read, apa itu recite, dan review. Ini saya akan menjelaskan tentang semuanya itu ya. Mari kita jelaskan. Survei atau meninjau. Survei atau meninjau atau mengamati isi teks secara sekilas. Hal-hal yang perlu ditinjau yaitu judul, nama majalah, bagian pembuka, bagian penutup, penulis, dan tahun terbit. Langkah ini dilakukan dengan tujuan mengenai teks sehingga memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gambaran umum isi buku, topik yang dibahas di dalam teks, gagasan-gagasan penting di dalam teks, susunan teks, cara penyampaian dalam teks. Nah, itu sekarang question. Question itu yaitu bertanya. Setelah melakukan survei, maka kita mendapatkan gambaran mengenai isi teks selanjutnya, mengajukan pertanyaan yang ingin kita ketahui. Kegiatan ini dapat membantu kita menentukan tujuan pembaca. Itu makna dari bertanya. Sekarang read. Read itu membaca. Kegiatan ini membaca baris demi baris yang dilakukan dengan hati-hati atau teliti dan tidak terlalu cepat dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan yang telah kita susun sebelumnya. Ini recite, menceritakan kembali. Dalam tahap ini, setelah pembaca menyelesaikan membaca dan menjawab pertanyaan, maka diminta untuk menulis kembali dengan kalimatnya sendiri setiap informasi yang sudah didapatkan. Itu kita menceritakan kembali apa yang sudah kita baca. Ini review atau ulasan. Setelah selesai membaca buku atau cerita secara keseluruhan, maka baca kembali bagian-bagian penting pada teks atau cerita yang telah dibaca. Itu semua pemahaman tentang yang tadi saya jelaskan.